Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini ya, kita berjumpa lagi dengan The Santri 22. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar mengkaji kitab Safinatun Najah, yaitu sebuah kitab yang berisikan tentang fikih ala madhab al-Imam Syafi'i, ya. Fikih menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kitab Safinah ini walaupun tipis tetapi sangat luar biasa. Walaupun tipis, banyak para ulama yang berlomba-lomba untuk mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Siapa pengarang kitab Safinatun Najah? Yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau berasal dari Hadramaut, ya, Hadramaut. Beliau wafat pada tahun 1271 Hijriah atau kurang lebih pada tahun 1855 Masehi, dan wafatnya itu di Indonesia. Daerahnya di kota Jakarta. Tetapi saat ini masih banyak perdebatan apakah makam Syekh Salim bin Sumer ini ada di Tanah Abang yang berada di belakang Masjid Al-Ma'mur atau bukan. Sampai saat ini masih diperdebatkan. Ya, kitab ini adalah suatu kitab yang paling ringkas, ya, fikih paling ringkas, ya, karena ini gunanya untuk orang-orang awam, ya. Kitab ini sangatlah istimewa, berkhasiat banget untuk kita menjalankan ibadah sehari-hari, ya. Karena di dalam keterangan Zubat bahwasanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan suatu amalan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu, amalnya, mardudatun, dia akan ditolak, la tuqbalu, dan amalnya tidak diterima. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, ya, sama-sama kita sharing, ya, membahas kitab fikih, ya, kitab Safinatun Najah madhab Imam Syafi'i. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula, ya, pengarang kitab ini mengatakan bermula segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan dengan pertolongan Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala umuri dunia, atas semua perkara-perkara di dunia, waddin, dan di dalam agama. Ya, pengarang memuji kepada Allah SWT atas sebuah karangan di dalam kitab Safinah. Semoga kitab ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, ya, bukan hanya saja manusia tetapi untuk semua makhluk penjuru alam semesta. Ya, baik itu malaikat, hewan maupun binatang. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk para malaikat. Tetapi ada juga yang mengatakan diutus untuk malaikat juga. Wa ma arsalnaka
kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad kafah untuk keseluruhan linnasi manusia, basyiran wa nadhira memberikan kabar gembira maupun peringatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Terbukti sekarang banyak ya orang-orang yang belum beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti sudah jelas ya, sudah nyata, tetapi mereka tidak mau beriman. Wa alihi, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajma'in, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyil Azim, Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar ataupun agung. Ya, ini mukadimah daripada pengarang ya kitab Safinatun Najah. Oke, lanjut bab pertama ya di dalam kitab Safinah, bab pertama yaitu Arkanul Islami. Rukun-rukunnya Islam. Arkan ini adalah jamak dari asal kata ruknun, ruknani arkanun, yaitu jamak. Al-Islami, arkanul Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, artinya patuh. Artinya patuh. Islam secara bahasa yaitu mutlaqul inqiyad, kepatuhan secara mutlak, itu menurut bahasa, secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya, secara istilah al-islamu huwa al-inqiyadu li ahkami syar'iyyati, kepatuhan terhadap hukum-hukum syariat. Jadi di saat orang sudah mengatakan dia muslim, maka dia harus patuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib salat, wajib zakat dan sebagainya. Itu Islam. Orangnya namanya muslim. Perempuan namanya muslimah. Khamsatun. Ya, rukun Islam itu terdapat 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat di sini artinya bukan menyaksikan dengan mata, tetapi harus diyakini dengan hati. Karena syahadat itu adalah sesuatu yang harus kita temui, harus kita berjumpa. Syahadah itu namanya kita melihat langsung. Tetapi di sini artinya tayakun, artinya meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah syahadat, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah ataupun berbuat syirik. Kemudian yang kedua, wa iqamus sholati, yaitu mendirikan salat. Salat adalah ibadah yang paling afdol, dan ibadah sunnah yang paling afdol adalah salat sunnah. Ya. Akan tetapi ibadah itu terbagi menjadi 2. Al-ibadah al-badaniyah zahirah wal ibadah al-badaniyah al-qalbiyah. Ya, ibadah zahirah yang nampak itu seperti salat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi ibadah al-badaniyah al-qalbiyah seperti sabar,
menahan amarah, khusyuk, beriman dan sebagainya, itu namanya ibadah al-qalbiyah, al-badaniyah, al-qalbiyah. Manakah yang paling afdol? Menurut ulama bahwasanya yang paling utama yaitu al-ibadah al-badaniyah al-qalbiyah, karena kebanyakan ini sangat-sangat susah. Tidak semua orang manusia yang mampu mengerjakannya. Kemudian selanjutnya ya rukun Islam yang ketiga, wa ita'uz zakati, yaitu memberikan zakat. Nanti kita akan bahas zakat. Kita akan bahas tentang sholat, zakat. Kemudian yang selanjutnya ya rukun Islam yang keempat, wa shaumu ramadhana, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Maka di saat orang muslim yang Islam ya yang sudah mengucapkan syahadat, maka ia diwajibkan untuk menjalankan sholat. Maka dia diwajibkan untuk membayar zakat. Maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Makanya kalau orang yang belum membaca kalimat syahadat, maka semua itu tidak diwajibkan. Tetapi di saat orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka di saat itu pula orang tersebut sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti sholat, membayar zakat, kemudian menjalankan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian rukun Islam yang kelima, wa hajjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, yaitu di kota Makkah, ya di Ka'bah sana. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, untuk pergi haji ke Baitullah, sabila, perjalanannya. Artinya apa? Orang yang wajib menunaikan ibadah haji yaitu orang yang mampu. Mampu di sini bukan hanya dalam segi harta saja, tetapi dalam segi kesehatan, kemudian ilmu juga, kemudian hartanya dan lain sebagainya. Harus benar-benar fit, ya. Harus benar-benar ekstra sehat dan macam-macam. Jadi harus benar-benar fit, dalam keadaan fit. Kalau misalnya dalam keadaan kurang sehat, maka tidak diwajibkan. Karena menjalankan ibadah haji ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Semoga kita yang menyimak video ini, semoga kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan, yang kami bisa uraikan. Ya, karena Al-Fakir masih belajar dan masih mendalami ilmu tersebut. Ya. Dan kalau misalnya ada yang ingin menambahkan, silakan di komen di bawah kolom komentar, agar komenan kalian bisa dibaca oleh rekan-rekan ataupun teman-teman yang melihat video ini, ya. Kita saling berbagi ilmu, saling sharing, ya. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi saling mendukung, saling belajar, saling sharing dan lain sebagainya. Ya, kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah ataupun lain sebagainya. Oke, yang penting tidak boleh ya berlomba-lomba di dalam kejahatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terima kasih. Cukup sekian ya. Syukran jazilan ala ihtimamikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.